cuman kasih tahu aja kita mau isi berapa liter, terus kita langsung bayar. Itu keren guys. Kenapa di Malaysia nggak ada? Oh, orang Bangladesh tiada dekat Indonesia Ada dekat Malaysia je. Baru aku tahu. Aku tidak setuju sangat lah dengan Mbak Anissa. Korang jangan lupa tekan like, share dan subscribe supaya aku lebih bersemangat buat video untuk korang. Subscribe tu gratis. Cuma je guys. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel aku lagi. Aku Daniel Nawawi guys. Thank you sudah mengklik video pada kali ini. Jangan lupa tekan subscribe juga bagi yang belum subscribe. Like, komen dan juga share video ini. Hari ini aku nak react tentang sebuah video yang mana judul video ini normal di Malaysia, aneh di Indonesia. Dia menjadi persoalan bagi aku, apa yang normal di Malaysia, apa yang aneh di Indonesia. Dan juga video ini adalah milik Anissa Ivana. So mungkin orang ini pernah kerja di Malaysia, sebab negara kita ni serumpun guys. Jadi apa yang aneh, apa yang normal, aku nak tahu guys. Tanpa kita buang masa lagi, let's go kita tonton videonya guys. Let's go. Biasa di Malaysia, tidak biasa di Indonesia. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan bahas suatu topik yang menarik lagi sih guys menurut aku. Jadi aku bakal share ini ke Mbak kalian, Anissa. dan semoga ini bisa nambah pengetahuan juga ya buat masing-masing negara. Betul. Jadi hari ini aku bakal sharing ke kalian mengenai suatu hal yang gak biasa bagi orang Indonesia, tapi itu tuh biasa aja, normal aja gitu di Malaysia. Nah, apa aja? Ayo tak biasa di Indonesia, biasa aja di Malaysia. Nah, Mari kita tengok. jadi yang pertama itu adalah kasir atau pegawai-pegawai hotel atau misalkan kayak tukang bersih-bersih, itu tuh mereka semuanya lancar gitu loh berbahasa Inggris. Jadi emang kita harus mengakui juga ternyata tuh orang Malaysia itu dari semua semua penduduk yang berstatus sosial apapun itu ya, misalkan dia kayak mungkin menengah ke bawah atau sampai menengah ke atas, itu tuh rata-rata udah pada jago gitu bahasa Inggrisnya. Pada bisa gitu bahasa Inggris, pada sigap gitu ngejawab dalam bahasa Inggris. Indonesia ya udah pasti yang pinter-pinter bahasa Inggris itu ya orang-orang yang berpendidikan gitu loh, yang kayak ya dia sekolah, dia tuh lulusan universitas atau mungkin sekolah ya, pokoknya intinya harus sekolah gitu loh. Nah sementara di Malaysia itu tuh dari semua tingkatan strata sosial emang udah pada jago gitu bahasa Inggrisnya. Aku tidak setuju sangat lah dengan Mbak Anissa. Ada aja yang Inggrisnya kurang juga, aku rasa lah kan. Tapi mungkin Mbak jumpa orang semuanya yang bisa berbahasa Inggris lah kan. Itu yang bikin orang Indonesia kaget. Terus yang berikutnya adalah jadi di Malaysia itu ternyata ada banyak gitu orang-orang luar negeri yang berasal dari, kalau yang aku perhatiin ya, muka-mukanya tuh kayak muka-muka orang Pakistan gitu loh, yang hidungnya mancung, kadang ada yang bahkan ada yang matanya biru juga, atau mungkin asalnya dari Bangladesh, aku juga kurang tahu ya. Dan itu mereka ya betul, orang Malaysia bukan orang Malaysia, dekat Malaysia banyak Bangladesh Malaysia, lah. Cuman mungkin sektornya agak apa ya, mungkin kalau di Indonesia nyebutnya buruh gitu loh. Mereka kerja gitu di Malaysia jadi buruh gitu. Nah itu pemandangan yang nggak biasa juga buat orang Indonesia, karena di Indonesia hampir nggak pernah aku temuin orang-orang asing dari negara-negara Pakistan, Bangladesh kayak gitu bekerja di Indonesia dalam sektor khususnya ya, dalam tingkatan buruh kayak gitu tuh jarang banget gitu. Orang Bangladesh tiada dekat Indonesia ada dekat Malaysia je. Baru aku tahu. Hampir nggak pernah aku temui orang asing yang kerja di Indonesia, yang kerjanya kayak gitu, jadi buruh kayak gitu, jarang banget. Faham? Ngerti? Nah sementara di Malaysia tuh banyak gitu guys dijumpai. Betul. Itu mereka orang-orang Malaysia pada biasa aja. Mungkin karena emang itu udah lama berlangsung di negara Malaysia, jadi itu tuh udah hal yang biasa. Benar, aja. Udah biasa. Nah yang berikutnya itu adalah ketika isi bensin. Nah jadi
itu nggak biasa banget ya guys. Kalau di Malaysia itu tuh ternyata kalau isi bensin ya mereka isi sendiri, keluar dari mobil. Betul. Isi tangkinya dan bayar sendiri. Betul. Gitu. Nah, kebalikan kalau di Indonesia itu tuh semuanya udah ada petugasnya guys, udah ada yang melayani. Jadi wah, kayak keren. Kita kalau isi bensin ya petugasnya yang ngisiin, petugasnya yang buka tangki, petugasnya yang itu segala macam. Kita cuman kasih tahu aja kita mau isi berapa liter, terus kita langsung bayar. Itu keren guys. Kenapa di Indonesia nggak ada? Nah terus yang berikutnya itu adalah mungkin orang Indonesia juga pasti agak nggak biasa juga ngelihat ternyata di Malaysia itu motor sepeda motor roda 2 itu tuh nggak sebanyak di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin karena penduduknya banyak banget dan masyarakatnya juga lebih banyak masyarakat yang menengah sampai menengah ke bawah mungkin ya. Jadi emang kendaraan paling banyak di Indonesia itu ya motor gitu. Jadi di Indonesia itu tuh biasanya dipadetin sama motor dibandingkan mobil. Mobilnya juga banyak tapi lebih banyak motor. Paham. Makanya kemacetan itu biasanya ya karena motor-motor itu biasanya. Oh, macet karena motor. Sedangkan kalau di Malaysia itu motor roda 2-nya itu sedikit aja, nggak terlalu banyak gitu guys. Macet karena kereta biasanya, tapi macet karena motor. Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia itu adalah hampir nggak ditemui tukang parkir di Malaysia. Aku hampir nggak pernah lihat ya guys. Mungkin ada sih, aku nggak tahu. Sih. Cuman yang pasti aku tuh nggak pernah lihat ada tukang parkir di tempat-tempat gitu di Malaysia. Nah cuman kalau di Indonesia, nah itu tuh kalau di Indonesia di tempat terpencil pun, misalkan nih kita ke Indomaret atau ke mana aja ya, ke toko-toko kecil, ke ruko-ruko kayak gitu, selalu ada tukang parkir yang malakin. Misalkan kita pas pergi kita parkir mobil gitu loh, pas kita mau keluar, nah itu tuh udah ada tukang parkir yang kayak ayo jalan terus belakang ke kanan ke kiri. Jadi udah ada tukang parkir yang kita harus bayar ya. Karena kita udah parkir di tempat itu. Jadi intinya kalau kamu bawa mobil terus kamu parkir di suatu tempat, nah itu kamu pasti bakal harus bayar parkir. Kalau di Malaysia ada yang jaga parkingnya, tapi yang jaga parkingnya tak duduk dekat situ. Kita bayar online ataupun kita bayar di mesin yang disediakan lah. Kalau tak bayar nanti kereta ditarik. Ada namanya macam contoh di BKL, MPSC. Itu semua majlis perbandaran. Kalau di Indonesia ada tukang parkirnya. Jadi pas kita beli minuman itu tuh kan minuman kayak mungkin minuman street food juga kali ya, minuman yang di pinggir jalan gitu yang biasanya dibungkus plastik bukan cup ya kak ya guys. Nah itu biasanya tuh mereka ada ikatan tepinya gitu loh guys. Aku juga kurang tahu itu buat apa, soalnya kalau di Indonesia biasanya udah aja langsung dikasih sedotan terus diikat gitu. Nah sementara kalau di Malaysia itu tuh ada kayak ikatannya gitu loh, ikatan tepi. Jadi kita kayak bisa nenteng pakai pakai ikatan itu kemana-mana. Aku juga kurang tahu tuh pas kita pesen KFC di Malaysia. Nah ternyata aku kaget banget kalau di KFC Malaysia itu tuh mereka kayaknya nggak menyediakan nasi gitu loh guys. Jadi kalau di Indonesia tuh pasti makan ayam KFC pasti pakainya nasi. Nah kalau di Malaysia itu tuh pakai kayak mashed potato dan side coleslaw gitu loh, kayak salad gitu. Terus juga anehnya di Malaysia itu cuman ada saus tomat doang gitu. Nah sementara kalau di Indonesia kan ada chili sama saus tomat, ada 2 gitu guys buat sambelnya. Kalau di Malaysia cuman saus tomat doang. Nah terus hal yang berikutnya, hal yang aneh juga yang pastinya ya nggak biasa bagi orang Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia itu tadi, karena di sana tuh udah banyak
apa ya, diversity-nya lah ibaratnya ya. Di sana tuh banyak orang Chinese-nya, banyak orang Indianya, dan juga banyak orang-orang dari Pakistan, Bangladesh kayak gitu tuh juga banyak gitu loh. Jadi aku shock juga karena orang Malaysia atau orang Melayu mungkin ya, itu udah biasa dengan keberagaman itu. Sementara mungkin kalau di Indonesia itu pasti orang-orang bakal ngeliat atau kayak itu tuh nggak biasa, karena Indonesia itu emang nggak terlalu banyak apa ya, keberagaman suku dari negara-negara lain itu tuh jarang banget. Misalkan kayak orang Pakistan, Bangladesh, orang India itu tuh nggak banyak gitu di Indonesia. Jadi pasti akan mengundang tatapan kalau kita ngelihat orang-orang dari negara lain. Mungkin kalian yang orang Malaysia, teman-teman aku yang dari Malaysia di sini bisa bantu jawab ya guys, karena aku penasaran banget kok banyak banget orang asing yang kerja ke Malaysia. Ya mungkin itu tadi ya termasuk Indonesia juga. Cuman kan kalau Indonesia emang banyak TKI atau emang tenaga kerja yang kerja di Malaysia. Cuman kalau kayak itu tadi yang orang Bangladesh, orang Pakistan gitu aku bingung, karena emang banyak juga gitu yang bekerja di Malaysia. Betul. Oke, mungkin itu aja yang mau aku bagikan ke kalian hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu guys dari Kak Anissa. Normal di Malaysia, aneh di Indonesia. Aku jawab lah ya soalan dia yang last tadi. Kenapa di Malaysia ada banyak orang Bangladesh, orang Pakistan. Aku pun tak tahu guys kenapa. Walaupun aku orang Malaysia. Sebenarnya diorang mencari rezeki dari Bangladesh, dari Pakistan. Diorang mencari rezeki di Malaysia. Jadi di Malaysia ada banyak kekosongan kerja yang mana aku kira orang Malaysia dia enggak mahu kerja seperti itu. Contohnya kerja-kerja biasanya Bangladesh di banyak biasanya aku tengok kerja di hotel sebagai waiter, di restoran-restoran biasanya ada Bangladesh. Jual karpet, orang Malaysia tak nak jual, biasanya yang jual adalah Pakistan. Jadi aku rasa benda tu dah normal dekat Malaysia, dah jadi perkara yang normal. Sebab itu korang boleh, orang-orang Indonesia boleh lihat ada banyak Bangladesh, ada banyak Pakistan yang masuk dekat Malaysia, dan ada juga di antara mereka yang berkahwin dengan orang dekat sini, yang ada anak, yang dah jadi penduduk tetap dekat sini. So perkara ini dah lama berlaku, sehingga kan benar Kak Anissa kata orang Malaysia dah terbiasa. Bagi aku apa yang Kak Anissa kata normal di Malaysia, aneh di Indonesia, ada beberapa perkara yang tak betul juga. Macam dia kata dekat Malaysia normal semua orang bisa berbahasa Inggeris. Tak juga guys, tak juga. Sebab pengalaman aku sendiri, bukan semua bisa berbahasa Inggeris. Walaupun diri aku sendiri guys, aku bisa berbahasa Inggeris, taklah terlalu lancar, taklah terlalu bagus. Dan kita ada peringkat-peringkatnya. Biasanya kita ada muat, kita ada buat ambil peperiksaan, dan peperiksaan itu menentukan kita punya level English. Kalau di Malaysia kita panggil muat. Tapi aku tak setuju yang dia katakan semua orang Malaysia walaupun di tingkatan mana pun mereka bisa berbahasa Inggeris. Tidak semua ya guys, tidak semua. Kita aku rasa lebih kurang je orang Malaysia dan juga orang Indonesia untuk bab berbahasa Inggeris. Ini pendapat peribadi aku. Aku tak tahu sangat perbezaan orang Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan apa yang aku lihat dekat Malaysia, sama je orang-orang Indonesia yang ada dekat Malaysia kan, kenalan aku ataupun orang-orang yang aku pernah jumpa, orang Indonesia dan orang Malaysia sama je, tak banyak beza. Tapi aku tak pernah sampai lagi Indonesia, so aku tak tahu. So aku harap aku akan sampai dekat Indonesia satu hari nanti, dan aku sendiri boleh lihat perbezaan orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Okay guys, itu saja video untuk kali ini. Kepada korang yang masih menonton sehingga sekarang, guys, jangan lupa tekan button subscribe dan juga like, komen serta share video ini. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Aku Daniel Nawawi. Salam dari Malaysia. Assalamualaikum. Bye bye.